Ini media-media yang terpilih di dalam kebanyakan aplikasi cukup mewakili konsumsi tipe media yang dominan di Indonesia, tipe teknologi yang dominan di Indonesia atau tidak? Itu sebenarnya yang cukup disayangkan, karena sebenarnya kalau dilihat teknologi yang paling populer di Indonesia, pertama adalah telepon genggam, kedua televisi, situs internet kurang begitu, itu penetrasi internet saja baru 18%. Radio juga sudah merupakan teknologi yang sunset, yang sudah semakin hari semakin ditinggalkan. Tetapi yang membuat surprise, pilihan media yang paling banyak diajukan adalah situs media online dan radio, entah itu radio komunitas ataupun radio swasta lokal. Ada juga beberapa aplikasi untuk televisi komunitas, tapi jumlahnya sedikit. Dan nyaris tidak ada sebuah media atau aplikasi yang memanfaatkan sarana telepon, yang mana penetrasinya sudah mendekati 100% penduduk Indonesia menurut data yang oleh industri Telkom. Artinya sebenarnya itu teknologi yang paling menjangkau masyarakat Indonesia. Nah, sayang dari situ tidak ada upaya memanfaatkan itu. Padahal dengan dibukanya liberalisasi telekomunikasi sejak 99, munculnya gadget murah, HP Cina, Nexian, masyarakat bawah sudah menikmati telepon genggam sebagai sarana komunikasi dan informasi keseharian mereka sehari-hari, bahkan bisa dikatakan kebutuhan pokok masyarakat gitu. Nah, kira-kira apa ya misalnya dari pemohon hibahnya ini, kira-kira sebabnya apa ya? Apakah itu misalnya akses mereka ke provider atau kemampuan untuk membuat media di layar kecil, atau kira-kira problemnya di mana kalau begitu? Saya sendiri kurang tahu ya mengapa mereka tidak memikirkan itu. Lebih banyak aplikasinya yang masuk ya situs media online dan radio. Tapi saya duga itu pertama karena itu yang paling gampang. Jadi yang selama ini gitu, yang di radio komunitas itu mudah dibikin, situs media online itu sangat mudah dibikin, itu banyak dipakai, banyak mudah diproduksi oleh orang tanpa perlu belajar secara khusus. Sementara kalau aplikasi telepon, membuat aplikasi telepon atau memaksimalkan teknologi telepon genggam itu agak susah, harus belajar lagi. Walaupun sudah ada sekarang platform Android yang bisa lebih mudah dipelajari, tapi itu belum populer. Lalu juga teknologi televisi, tentu televisi itu mahal karena alatnya harus ada kamera, stasiun, studio yang sangat mahal dan kompleks, itu tidak bisa dikerjakan sedikit orang. Banyak tim yang harus dilibatkan, mungkin itu juga pertimbangannya. Balik ke ini ya tadi ya, komunitas yang menggarap aplikasi. Apakah problemnya juga bahwa selama ini orang yang melayani sektor itu lebih terbiasa melayani sektor komersial? Ya, sebenarnya di Indonesia sudah muncul, tumbuh, berkembang komunitas-komunitas pencetak aplikasi telepon genggam, terutama sejak ada Android. Muncul startup yang mereka sangat punya kemampuan mobile dan itu bahkan dilakukan oleh mahasiswa, tapi memang mereka orientasinya memang lebih ke perkotaan, dalam arti juga bagaimana membuat aplikasi bisa dijual, bahkan bagaimana bisa dibeli oleh industri. Nah, belum muncul, belum ada koneksi antara para startup buat aplikasi-aplikasi mobile ini dengan kelompok-kelompok yang terjun di gerakan sosial, sehingga tidak ada sentuhan sosialnya. Memang kalau
mereka sudah ada interaksi yang cukup, mungkin mereka akan berpikir untuk membuat itu. Nah, sekarang bagaimana mendorong kelompok-kelompok yang mampu punya kemampuan membuat aplikasi mobile ini bersentuhan dengan kelompok-kelompok yang concern dengan masyarakat marginal. Seperti itu membutuhkan apa kira-kira? Apakah teknologi itu sendiri bisa menjangkaunya? Teknologi sendiri kan sebenarnya teknologi itu netral ya, bisa dipakai siapa saja. Cuma memang bagaimana teknologi itu lebih didekatkan ke masyarakat marginal atau kelompok sosial, itu kan yang tantangannya sebenarnya, bagaimana ada sebuah aktivitas atau program yang mempertemukan mereka atau mengkawinkan para anak muda yang kreatif bisa memproduksi aplikasi-aplikasi mobile dengan kelompok lain yang concern dengan masalah-masalah sosial, dipertemukan melalui cara apa gitu. Tadi nih saya sempat mikir aja gitu, bagaimana sih sebenarnya peran crowdsourcing sekarang, dimana barangkali ada platform di situ dengan ide-ide atau aplikasi yang barangkali dibutuhkan, kemudian bisa semacam bidding juga di situ untuk si ini developersnya gitu untuk bikin gitu. Saya nggak tahu semacam itu kan belum kita lihat kan dari ini enggak, dari misalnya penggunaan, kita kan tahu sekarang kan konvergensinya medianya khusus di Indonesia juga sangat terasa bagaimana sih sebenarnya interaksi dengan sosial media dengan media lama tidak bisa dipisahkan. Nah, aplikasi yang masuk itu cukup mewakili kecenderungan itu atau tidak ya? Saya lihat belum juga, itu sangat disayangkan. Jadi orang yang mengusulkan itu masih mengusulkan satu platform saja, platform media. Kalau dia bikin radio saja, bikin media online saja, tidak berusaha membuat sebuah konvergensi antar media itu yang ada, padahal itu sangat mungkin dan mudah dan selama ini sudah dipraktekkan sebenarnya, terutama oleh industri ya. Mereka televisi memanfaatkan Twitter, Facebook juga memanfaatkan, bahkan mereka juga menyiarkan di mobile, bikin streaming. Itu belum muncul, mereka rata-rata masih membuat satu persatu gitu, karena itu sangat mungkin dilakukan. Juga belum ada yang mengkawinkan teknologi baru dengan teknologi lama yang memang masih dipakai masyarakat. Kalau misalnya masyarakat masih menggunakan atau mendengar radio, tapi sebenarnya mereka juga sudah memiliki telepon genggam. Nah, bagaimana mengcombine itu belum muncul juga. Atau bahkan teknologi yang paling tua, misalnya majalah dinding, mungkin di daerah-daerah pedalaman masih ada itu. Tapi bagaimana mengkoneksikan itu dengan internet, teknologi yang ada dalam teknologi telepon belum muncul juga gitu. Begitu juga misalnya beberapa usulan membuat video, film atau bagaimana itu dikaitkan dengan sosial media, padahal sekarang sedang berkembang yang disebut sosial TV gitu. Sosial TV lagi boom di banyak negara, terutama negara maju ya, yang muncul juga gitu.